siang. Selamat siang. Perkenalkan saya Isma. Ya, Untuk itu Mbak siapa namanya? perkenalkan nama saya Arta Darojatul Ulia dari Losari Brebes. Dan tujuan saya ke sini yaitu untuk menceritakan sebuah permasalahan yang saya alami kepada Ibu Isma. Nah, sebelum itu, sebelum melakukan konseling, tahu belum apa itu konseling? Belum. Nah, konseling itu suatu proses untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, yang kita lakukan ini yaitu namanya konseling. Nah, dalam konseling itu ada beberapa yang harus kita sepakati seperti waktunya. Nah, untuk itu saya mohon maaf karena di sini saya ada kegiatan. Nah, saya hanya bisa meluangkan waktunya hanya 10 menit. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, terima kasih kalau sepakat. Nah, terus abis itu tuh ada asas yang namanya keterbukaan. Nah, keterbukaan itu silakan Mbak ceritakan semua yang dialami, semua permasalahan yang dialami silakan ceritakan ke saya. Nah, habis itu tuh ada yang namanya asas asas kerahasiaan. Nah, semua yang diceritakan oleh Mbak, insya Allah saya amanah, saya tidak akan menceritakan semua permasalahan itu ke orang lain, hanya Mbak dan aku dan Allah yang tahu. Nah, untuk itu yang tadi saya jelaskan, Mbak paham nggak? Paham. Kalau misalnya udah paham, coba langsung aja coba ceritakan permasalahannya. Baik, jadi permasalahan ini di kelas saya ya, terutama saya itu kan kuliah, sekolah lah. Tapi di kelas saya ini itu dari dulu sampai sekarang nih, dari tahun turun temurun ya, dari tahun ke tahun dicap tuh sangat jelek ya. Sangat jeleknya itu dalam hal apa? Tapi bukan dalam hal kepintaran atau apa. Jelek dalam hal pertemanan. Nah, di kelas saya ini kebanyakan anak-anaknya itu kan pada geng-gengan gitu. Iya. Jadi nggak bisa berbaur gitu. Kalau misalkan dilihat ke kelas-kelas lain kan pada bisa berbaur gitu satu sama lain. Kalau ini enggak. Kalau misalkan udah sama si A, ya udah si A aja gitu. Nggak bakal bisa deket dengan si B kayak gitu. Tapi yang lebih anehnya lagi, kelas ini itu yang jadi kebanggaan para dosen gitu loh. Cuman ya gitu, nilai negatifnya itu tidak bisa berbaur satu sama lain lah. Hanya bisa sama kelompoknya sendiri gitu. Nah, itu gimana cara mengatasinya gitu? Saya mau nanya nih, dari yang tadi dijelaskan itu setiap di kelas atau di luar kelas itu tuh sikap antara teman satu yang lain tuh gimana? Iya, sama. Entah itu di kelas, entah itu di luar kelas ya sama. Nggak bisa berbaur gitu. Dalam hal misalnya contohnya gimana gitu? Contohnya dalam hal kalau misalkan pengen keluar beli jajan atau apa, ya udah kalau misalkan geng itu ya udah geng itu gitu, beli jajannya udah geng itu aja. Terus kalau misalkan pengen kumpul makan-makan, ya pasti geng itu ya geng itu aja. Contoh nih, pas waktu itu pernah pengen ngadain buka bersama, niatnya pengen nyatuin semua satu kelas kan, tapi ujung-ujungnya yang datang cuma satu geng doang. Itu gimana? Nah, tadi kan tidak bisa berbaur dengan sesama teman atau dengan yang lainnya. Terus kalau misalnya mau disatuin pasti aja nggak mau, pada mau kita pengennya ya berlima aja, bertiga aja. Nah, dalam hal akademisnya juga sama seperti itu. Iya. Terus kan tadi kan kayak kurang ketertarikan antara sosialnya. Nah, ada hal lain nggak kecuali misalnya kayak yang tadi yang jelaskan tuh perilaku yang emang negatif antar teman tuh, ada lagi nggak selain itu? Kalau menurut pandangan saya sih nggak ada, cuma ya itu tadi permasalahannya itu di kelas saya itu tidak bisa disatuin, maksudnya itu tidak bisa jadi satu gitu berbarengan. Oke, saya mengerti dari itu. Nah, ada nggak sih dampak buruk dampak buruk serta positifnya tuh, negatif dan positif? Ada dampak buruknya. Jadi ceritanya tuh waktu itu ada mata pelajaran tuh,
Ada satu mata pelajaran, dan itu gara-gara permasalahannya ini gara-gara kita itu kurang solidaritas kan sesama teman. Nah, gara-gara masalah itu jadi satu kelas itu kena omel dosen, dan itu kan nanti jadi tercemar kan nama kelasnya itu. Iya. Cuma kayak gitu doang sih. Itu dari dampak negatif. Dampak negatifnya. Dampak positifnya ada nggak kira-kira? Kalau sepengetahuan saya dampak positifnya itu belum ada ya, belum nemu. Paling kebanyakan dampak negatif aja sih. Oke, berarti kan itu karena satu emang katanya dari turun ke turun, Kayaknya sepertinya dari turun dan temurun. emang udah dicap seperti kayak Iya. gitu oleh guru-guru atau dosen. Nah, terus kan tadi Kak tidak mau berbaur dengan yang lainnya, pengennya sendiri-sendiri aja, dan secara akademisnya itu baik gitu ya. Saya akan menjelaskan sedikit gitu. Kan pada hakikatnya setiap orang itu pasti membutuhkan satu dan yang lainnya, seperti kayak gotong royong, ingin membantu. Nah, dari yang saya simpulkan dari cerita itu, sepertinya di kelas Mbak atau teman-teman Mbak itu minimnya ketertarikan atau minimnya empati dan simpati antar teman. Misalnya nih, kita mau mengerjakan tugas tapi kita nggak bisa, kita mau minta tolong tapi orang yang kita ingin dimintai tolong tuh kurangnya rasa empati dan simpati. Nah, satu kan gitu ya, kekurangan rasa empati dan simpati. Terus juga kurangnya kita tuh belum bisa berbaur dengan yang lain. Karena apa? Kita tidak bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Kita tidak bisa kurang minat dengan kayak komunikasi ya. Kurangnya komunikasi karena apa? Kalau misalnya kita kayak 5-5 aja, 3-3 aja, itu kan akan mengakibatkan timbulnya kurang komunikasi. Dan nanti nantinya tuh miskomunikasi antara si A dan si B. Nah, dari situ akan timbul lagi yang namanya pertengkaran kan. Misalnya yang tadi mau minta tolong tentang mata kuliah ini. Nah, karena kita miskomunikasi, jadi kita nggak bisa nolong karena mungkin ada faktor-faktor apa yang memang dijadikan itu saya nggak mau gitu. Nah, dari itu paham nggak apa yang saya jelasin? Paham. Mungkin karena sifat gengsinya itu lebih tinggi kali ya daripada jiwa saling tolong menolongnya. Iya kan, kembali lagi karena kurangnya rasa empati dan simpati. Kalau misalnya kita emang bener-bener kita mempunyai nih rasa empati, tapi kita tidak bisa mengungkapkan itu, tapi kita mempunyai rasa simpati, empatinya bisa, setidaknya kan seperti itu. Karena kan setiap orang tuh bisa mengekspresikan dirinya. Misalnya nih, ada orang yang emang dia mau menolong tapi dia tuh bingung mau nolongin orang tuh secara gimana. Mungkin salah satu teman yang Anda punya tuh ada yang seperti itu. Nah, kalau gengsi karena gini, suatu orang kan pasti mempunyai cara komunikasinya yang baik dan cara kenyamanan. Adapun kenyamanan, kita boleh misalnya nyaman kepada satu teman dan itu tuh emang best friendnya banget, teman terbaiknya banget, tapi kita juga harus berkomunikasi dengan teman yang lainnya karena kan komunikasi itu kan sangat penting. Nah, dari itu kan kita pasti akan timbul yang namanya, oh ya dia kan baik, dia baik sama kita, kok kenapa kita enggak. Nah, dari situ kita pasti akan muncul kesadaran, oh ya kenapa sih kita nggak bisa kayak gitu, kenapa sih kita tidak bisa simpati dengan orang lain gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, saya mau nanya nih, dari yang tadi disimpulkan dan pemaparan saya serta permasalahan yang Mbak hadapi, apa sih langkah untuk mencapai tujuan itu tuh, permasalahan itu? Paling ya yang pertama mungkin dengan cara kita merangkul semuanya kali ya. Dengan dirangkul satu sama lain nanti kan akan menimbulkan dampak yang positif, seperti bisa berbaur lah. Terus yang kedua paling dengan cara kayak
sering berkomunikasi satu sama lainnya kayak gitu Iya. kan. Intinya nggak boleh miskomunikasi lah kayak gitu. Paling udah segitu aja. Berarti tadi kita harus berbaur dengan yang lain, terus juga kita harus saling komunikasi. Nah, memang ya setiap orang tuh harus kita, misalnya nih kita nggak bisa komunikasi dengan orang, tapi kita bisa melakukan senyum atau apa, itu kan salah satu komunikasi non verbal. Kalau misalnya kita bisa melakukan komunikasi verbal, ya itu tidak apa-apa gitu kan. Nah, dari sini Mbak sudah paham semua yang dijelasin, semua pemaparan masalahnya. Bisa. Bisa juga kita maksudnya bisa dilakukan dari tadi solusi, yaitu komunikasi serta itunya. Sepertinya bisa. Oke, dari sini apakah cukup atau kurang, ada yang mengganjal? Cukup. Oke, dari situ saya hanya bisa membantu dari permasalahan itu. Adapun keputusan atau tindakan yang apa yang Mbak lakukan atau apa ya, semua itu keputusan ada di Mbak. Nah, saya hanya membantu. Dari situ Mbak sendiri sudah merasa itu tuh cukup. Nah, oke, selanjutnya saya akan mengakhiri proses konseling ini. Nah, untuk mengakhirinya kita apa ya, kita sepakat untuk akhiri sekarang. Ya, sepakat. Oke, terima kasih untuk bisa atau untuk memaparkan semua permasalahannya. Semoga dari proses konseling ini ada manfaat dari keselanjutannya. Oke, dari sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tuh. Udah. Ini kan